Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan belajar cara menggambar grafik penyelesaian program linier. Yuk langsung aja buka bukunya ya. Sebelum kita menginjak materi cara membuat grafik pada program linier, perlu kita ingat lagi nih, bagaimana sih cara membuat grafik pada pertidaksamaan linier. Oke, masih ingat bagaimana cara membuat grafik pertidaksamaan linier? Nah, pertidaksamaan linier dua variabel ya, ini dapat dinyatakan dalam bentuk AX ditambah BY lebih besar dari C. Nah, tanda lebih besar dari ini merupakan tanda pertidaksamaan, di mana tanda lebih besar dari ini bisa kita ganti dengan tanda kurang dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan. Nah, di mana X sama Y-nya ini adalah variabel dan A, B, C ini adalah konstanta. Oke. Lalu bagaimana sih cara menggambar grafik pada pertidaksamaan? Oke, ada 4 langkah di sini. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan titik uji ya, dengan metode titik uji. Dan yang ketiga, menentukan arsiran, daerah arsirannya. Sementara langkah yang terakhir adalah menentukan himpunan penyelesaian. Langsung kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, langkah yang pertama tadi adalah dengan cara menentukan titik potong. Nah, bagaimana cara menentukan titik potong? Dari pertidaksamaan linier dua variabel ini, yang pertama adalah kita membuat tabel bantuan terlebih dahulu. Nah, paling ujung kiri ini kita beri di sini adalah kotak yang pertama X, kemudian Y, dan yang ketiga ini adalah X, Y. Nah, untuk menentukan titik potong, yaitu kotak-kotak pada tabel ini yang masih kosong, yang pertama kita lakukan setelah kita membuat tabel bantuan adalah kita memisalkan X-nya ini sama dengan 0. Oke, jadi X kita misalkan 0. Apa yang kita misalkan X dari soal ini? Nah, kemudian, ini ya, kita tulis 2X ditambah 4Y sama dengan 12. Di mana X-nya di sini kita misalkan 0. Jadi, ini ya, kita tulis di dalam tabel X-nya 0, maka Y-nya berapa? Oke, lanjut. 2 dikali 0, di mana 0 ini adalah hasil pemisalan dari X, ditambah 4Y sama dengan 12. Jadi berapa? 2 kali 0 sama dengan 0, ditambah 4Y sama dengan 12, maka 4Y sama dengan 12 diperoleh Y-nya sama dengan 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 itu 3, maka Y-nya diperoleh 3. Sehingga artinya ketika kita memisahkan X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 3. Oke, berarti kita dapat tulis di tabel ini Y-nya berapa? 3. Jadi, untuk yang tabel terakhir ini gimana? X, Y, berarti X-nya 0, Y-nya 3. Ketika X-nya 0, Y-nya dapat 3. Berarti 0,3 harus urut ya. X, Y, berarti 0,3. Nah, ini ya. Udah kita peroleh yang pertama. Lanjut. Kemudian kalau kita nyari X-nya, gimana dong? Kemudian kita memisalkan Y sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0. Terus berapa? 2X ditambah 4Y sama dengan 12, di mana Y-nya sudah kita ubah menjadi 0. Dapat kita peroleh 2X ditambah 0 sama dengan 12.
Lalu 2x sama dengan 12, maka x-nya 12 dibagi 2. Diperoleh x sama dengan 6. Oke, jadi x di sini di tabel 6 ketika y-nya 0 ya. Itu ya maksudnya ketika y-nya 0, kita peroleh x-nya 6. Oke, jadi x, y-nya berapa di sini? X-nya 6, y-nya 0, berarti 6,0. Tuh. Nah, lanjut kita membuat grafiknya dari titik-titik ini. Kita tadi memperoleh titik 0,3 ya. Nah, di sini tempatnya. Terus kemudian kita dapat titik lagi 6,0. 6,0 ini dari hasil memisalkan tadi kita bawa ke koordinat kartesius. Di sini letaknya. Kemudian, nah ingat ya, kita buat garis ya, garis pertidaksamaan. Yang perlu kita garis bawahi di sini, ini ada tanda pertidaksamaan, di mana dia ini mempunyai sama dengan kecil, ya. Jadi tanda kurang dari atau sama dengan dan tanda lebih besar dari atau sama dengan itu membentuk sebuah garis lurus ya pada koordinat kartesius. Sedangkan tanda kurang dari ya tidak ada sama dengannya dan lebih dari ya, kurang dari dan lebih dari ini dia akan membentuk sebuah garis putus-putus kalau digambar di koordinat kartesius. Jadi kalau soalnya ini pakai sama dengan ya, ada sama dengan kecilnya, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Garis pertidaksamaan. Oke ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik uji. Menentukan titik uji ini kita lakukan dengan mengambil salah satu titik ya. Salah satu titik di sini. Salah satu titik potong ini atau ini ya. Kalau ini kan 0,3, 6,0 atau 0,0. Nah, kita mengambil salah satu nih, misalkan 0,0. Kita masukkan ke soal. Soalnya kan 2x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 12. Jika 0,0 kan x ini x-nya 0, y-nya 0. Maka tinggal kita masukkan ke soal tadi. Kalau x-nya 0, y-nya 0, apakah benar kurang dari atau sama dengan 12? Gitu ya. Jadi 2 kali 0 itu 0, ditambah 4 kali 0 itu 0. Berapa? 0 jawabannya ya. 0 karena 0 itu benar. Kalau 0 itu benar adanya kurang dari atau sama dengan 12, maka daerah arsirannya adalah mendekati daerah titik 0,0. Mendekati daerah yang ini tadi, titik yang benar tadi. Di sini yang diarsir. Maka ini ya, jika pernyataan yang kita uji tadi benar, maka daerah arsiran tersebut merupakan daerah arsiran. Nah, kalau daerah itu merupakan daerah arsiran, apa artinya? Kalau daerah itu adalah yang kita arsir, berarti itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya yang daerah yang kita arsir tadi di sini. Nah, setelah kita mempelajari mengingat kembali tentang pertidaksamaan linier dua variabel tadi, apa sih sebenarnya hubungannya dengan materi program linier ini? Gimana sih hubungannya dengan cara menyelesaikan program linier ini? Nah, menggambar grafik pada program linier ini sama caranya ketika kita menggambar grafik pada sistem pertidaksamaan linier. Nah, ternyata sama ya dengan cara menggambar grafik pada program linier. Nah, di sini di program linier itu bedanya hanya pada fungsi tujuan ya. Ada fungsi tujuannya,
ada nilai optimumnya. Mengingat kemarin bahwa program linear itu merupakan salah satu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu kejadian yang berhubungan dengan nilai optimum kan? Maka di sini tinggal kita tambahkan, kita perlu mengenal dahulu apa itu fungsi tujuan. Nah ya, jadi apa sih fungsi tujuan itu? Fungsi tujuan atau fungsi objektif itu merupakan tujuan suatu masalah program linear. Nah, ini yang berkaitan banget dengan sistem pertidaksamaan program linear yang kita pelajari tadi, di mana bentuk umumnya adalah Z sama dengan AX ditambah BY. Nah, dari berbagai sumber itu Z ini juga bisa kita sebut sebagai Fx ya. Ada yang menyebut Fx. Jadi rumusnya seperti ini. Itu gunanya untuk apa? Untuk menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum itu tidak hanya maksimum ya, tetapi juga minimum. Nah, terus selanjutnya langsung kita membuat grafik. Di mana grafik program linear itu bisa kita menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggambar manual, yaitu melalui perhitungan seperti pada umumnya. Dan yang kedua menggunakan GeoGebra ya, aplikasi GeoGebra yang dapat diinstal di mobile ataupun dapat diakses melalui PC. Nah, untuk saat ini kita fokus dahulu untuk menggambar secara manual dengan perhitungan seperti biasanya. Misalkan langsung masuk contoh soal ya, karena caranya sama dengan menggambar grafik pertidaksamaan linear. Nah, diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Sebuah mobil dan sebuah bus masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat membuat lebih dari 30 kendaraan. Maka tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil itu Rp2.000 dan sebuah bus Rp3.000. Nah, gimana? Caranya seperti tadi ya. Kita misalkan, nah karena ini bentuk soalnya adalah bentuk soal kontekstual atau soal cerita kehidupan sehari-hari, maka perlu kita modelkan ke dalam bahasa matematika. Nah, kita buat tabel bantuan terlebih dahulu, di mana mobil kita misalkan dengan X dan bus kita misalkan dengan Y. Nah, mobilnya X tadi ada berapa tadi? Ada 6. Dan busnya ada 24 ya. Jadi X-nya ada 6, Y-nya ada 24. Daya tampungnya masing-masing ya 1 ya. 1. Persediaannya 30. Terus gini, tadi disebutkan bahwa ini sebuah masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat membuat lebih dari 30 kendaraan ya. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir. Ya. Ini luas lahannya kan luas mobil mobilnya itu selebar 6 meter persegi, busnya 24. Sedangkan lahannya itu maksimal ya, paling banyak, paling luas 360. Sedangkan daya tampungnya ini ya, kita misalkan mobil busnya itu masing-masing 1, sedang persediaannya itu paling banyak adalah 30 kendaraan ya. Jadi mobil X tambah Y itu tidak lebih dari 30 kendaraan. Dan yang ini biaya parkirnya ini adalah 2.000 untuk mobil dan busnya 3.000. Oke, lalu kita modelkan seperti ini. 6X ditambah 24Y itu kurang dari atau sama dengan 360. Maksudnya 6 mobil ditambah 24 bus itu nggak boleh lebih dari luas lahannya yang 360. Maka kita ini pakai kurang dari atau sama dengan ya. Nih. Kalau kita kenapa memakai sama dengan ya? Karena kalau misalkan nanti jumlahnya ini jumlah luas masing-masing kendaraan ini 3 sampai 360 itu kan masih masuk ya. Jadi selama tidak lebih dari 360 sehingga memakai
tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nah, sedangkan yang kedua, mobil ditambah bus itu tidak lebih dari 30 kendaraan. Jadi X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Kemudian ini kan angkanya masih besar ya, yang ini. Perlu kita sederhanakan lagi, di mana 6X ditambah 24Y itu dapat kita sederhanakan X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Nah, di mana X dan Y-nya itu 0. Sedangkan ini kan yang bawah ini sudah sederhana, sehingga bentuknya tetap X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Nah, lalu untuk biaya parkir ini yang kita sebut sebagai fungsi tujuan. Biaya parkirnya yang ditanyakan 2.000 mobil, 3.000 untuk bus. Maka keuntungannya nanti tukang parkir berapa tuh ya. Maka 2000X ditambah 3000Y nanti sama dengan Z maksimum. Inilah fungsi tujuannya. Lalu kita lanjutkan ke model kita tadi, di mana X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Kita buat tabel bantuan untuk membuat grafik ya. Kita mulai membuat grafik dengan membuat tabel bantuan untuk menentukan titik potong. Oke ya, titik potong. Kita misalkan pertama, kita misalkan X-nya 0 diperoleh Y-nya 15. Ya. Terus sehingga diperoleh 0,15. Di sini belum ada ya, saya tuliskan dulu. Misalkan ya dari ini soal ini kan ini ya, pemodelan yang pertama X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 60. Ini ya, model yang pertama. Kita buat tabel dahulu. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 60. X-nya 0 ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 60, maka 4Y-nya berapa? Y. Mohon maaf kalau kita misalkan ini pakai sama dengan ya. Jadi kalau kita memisalkan itu kita ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan dahulu karena kita mau nyari nilai X sama Y-nya. Ini Y sama dengan 60 dibagi 4 berapa? 15. Nah, jadi ketika X-nya 0, Y-nya ketemu 15. Sehingga X, Y-nya adalah 0,15. Begitu pula dengan ketika kita memisalkan Y-nya 0, maka X-nya berapa? Y-nya 0 berarti X, di sini aja ya. X ditambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 60, maka X ditambah 0 kurang sama dengan, kelupaan lagi ya, 60, maka X-nya sama dengan 60. Nah, jadi X-nya ketemu 60. Sehingga X, Y-nya 60,0. Oke, itu ya. Begitu pula yang pemodelan kedua. Pemodelan kedua itu yang kita peroleh dari ini tadi, ya. Yang daya tampung. Kita modelkan yang bawah ini tadi, yang sudah sederhana, di mana X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Ini ya, kita buat tabel bantuannya untuk menentukan titik potong. Kita misalkan lagi nih, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya kita peroleh 30, sehingga X, Y-nya adalah 0,30. Begitu pula ketika kita memisalkan Y-nya ini 0, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan 30 ya, dari sini. Sehingga X, Y-nya adalah 30,0. Kemudian, kita tentukan garisnya. Kita membuat grafiknya pada koordinat kartesius seperti ini ya, 0,15 letaknya di sini. Kemudian 60,0 kita gambarkan di sini. Nah, karena ini tanda pertidaksamaannya ini ada sama dengannya ya, sama dengan kecil, ini maka membentuk garis lurus, bukan garis putus-putus tapi garis lurus.
Kemudian yang model kedua, kita gambarkan garis biru ini. Di mana 0,30 ya, titiknya 0,30 mana? Ini ya, 0,30. Kemudian 30,0. Di sini titiknya. Dan ini tandanya pertidaksamaan ini ada sama dengan kecilnya. Maka ini berupa garis lurus juga. Nah, untuk menentukan titik potong antara kedua garis ya, yaitu garis merah sama garis biru, itu dengan cara eliminasi dan substitusi untuk menentukan X, Y-nya. Caranya, kita eliminasi dulu model yang pertama. X ditambah 4Y sama dengan 60. Kita ubah ya dari pertidaksamaan ke persamaan terlebih dahulu. Ketika kita mencari nilai X sama Y-nya. Kemudian model yang kedua, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Kita ubah jadi X ditambah Y sama dengan 30. Maka diperoleh 3Y sama dengan 30. Y-nya sama dengan 30 dibagi 3, diperoleh Y sama dengan 10. Begitu pula untuk mencari X, kita melakukan langkah substitusi. Substitusi dari apa? Substitusi itu kan memasukkan nilai Y yang sudah kita peroleh tadi ke persamaan, ke salah satu persamaan. 1 atau 2 ini. Misalkan kita ambil yang model pertama ya. Kita ubah ke persamaan dulu. X ditambah 4Y sama dengan 60. Y-nya kita ketemu tadi 10. Kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga X ditambah 4 dikalikan 10 sama dengan 60. Diperolehlah X sama dengan 20. Sehingga titik X, Y-nya adalah berapa? Di sini diperoleh jadi X-nya 20, Y-nya 10. Maka ini berada di titik 20,10. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini ya, maka kita melakukan uji titik. Uji titik. Oh, maaf, penanya agak susah. Terus ini ya, uji titik dari persamaan Z maksimum tadi 2000X ditambah 3000Y untuk mengetahui berapa sih keuntungan terbesar yang diperoleh itu jumlah maksimum terbesar ya dari tukang parkir. Kita melakukan uji titik dari titik mana saja? Ya, dari titik 0,15. Ya, ini titik ini sama titik ini. Karena ini daerah penyelesaiannya ya. Terus gini, 0,15 tinggal kita masukkan, di mana ini X-nya 0, Y-nya 15. Maka X-nya kita ubah dari persamaan ini ya, kita rubah jadi 0. Sehingga diperoleh Z sama dengan 2000 dikali 0 ditambah 3000 kali 15 sama dengan 45.000. Ya, ini diperoleh di 45.000 yang titik ini. Berarti kalau artinya ketika mobilnya 0, bisnya 15, maka jumlah maksimum yang diterima tukang parkir, biaya tukang parkirnya itu 45.000. Dan kalau ini ya, di titik 20,10 gimana? Ini diperoleh Z sama dengan 2000 dikali X-nya ini 20 ditambah 3000 dikali Y-nya 10 diperoleh 70.000. Artinya ketika mobil itu berjumlah 20 ya, artinya 20 mobil dan 10 bus, maka jumlah maksimum yang diterima tukang parkir itu adalah 70.000. Dan bagaimana di titik ini? Coba kita uji lagi. 30,0 ya di sini. Z sama dengan 2000 kali 30, ini X, 0-nya Y. Berarti ditambah 3000 dikali 0.
diperoleh 60.000. Artinya ketika mobil berjumlah 30 dan busnya itu berjumlah 0, maka keuntungan atau biaya parkir yang diterima oleh tukang parkir itu sebesar 60.000. Jadi berapa keuntungan terbesar yang di titik manakah tukang parkir tersebut bisa mendapatkan jumlah maksimum yang diterima? Di titik 20,10, di mana tukang parkir akan mendapatkan biaya parkir maksimumnya sebesar 70.000. Oke, nih jawabannya ya. Jadi ada yang masih bingung kah? Silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke. Itulah cara menggambar grafik dengan cara manual atau dengan perhitungan seperti biasanya. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan mengenai cara menggambar grafik program linear dengan menggunakan GeoGebra. Oke. Baik, sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.